Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade Investment. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update untuk cryptocurrency teman-teman ya. Bitcoin dan teman-temannya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya Surya MS Trade Investment tidak terima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu mengatasnamakan MS Trade ataupun yang mirip-mirip ya, plesetannya seperti itu. Yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube. Biasanya menawarkan jasa trading ataupun konsultasi trading. Saya hanya ada di channel Telegram yang ada di gambar ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekilas ya. Hari ini banyak yang turun. Bitcoin turun 10%. Kemudian Ethereum juga turun, teman-teman ya, 4%. Tether stabil ya. Kemudian Binance juga turun semuanya. Ada Cardano, Dogecoin juga sama. Oke ya, kemudian XRP ini saya bawa turun dulu nih kayaknya. Ini oke. Saya akan bahas satu persatu. Itu tadi adalah overview-nya. Saya akan bahas satu persatu dimulai dari Bitcoin, teman-teman ya. Ini adalah Bitcoin, teman-teman. Kondisinya saat ini sekarang harganya di bawah MA5, MA20 dan MA200. Kecenderungannya ini akan melemah. Kalau kita lihat MA20-nya dia sebagai resistan, teman-teman ya. MA20-nya sebagai resistan. Nih, teman-teman lihat di sini. Di sini MA20 dia mantul. Sebentar saya tarik. Ini agak susah. Ya, ini di sini harganya mantul lagi turun dari MA20 jadi sebagai resistannya. Oke, akan saya lanjutkan. Ini adalah Fibonacci yang saya tarik. Jadi dari tren kenaikan Bitcoin ya sampai puncaknya adalah swing high. Kemudian swing low-nya di bawah, teman-teman di sini. Nah, Bitcoin koreksinya sekarang semakin dalam. Saat ini untuk Bitcoin dia udah tutup di bawah retracement 50 sebagai supportnya. Terendah kemarin ya, yang terendah itu di 450-an. Dan ini juga sudah dekat sekali 472. 472 itu sudah harga sekarang adalah di 476 juta. Ini udah dekat dengan low-nya sebelumnya. Low-nya sebelumnya itu di sini, teman-teman. Di kisaran 469 di sini. Jadi sekarang adalah 476, kemudian low yang di sini adalah 469. Sekarang 476 ya, 476 juta. Low-nya di sini adalah 469 juta dan lowest-nya selama Bitcoin koreksi adalah di 450-an di sini. Jadi perhatikan kalau kita tidak menggunakan Fibonacci, perhatikan di 469 di sini ya, yang di sini 469 perhatikan di sini dan 450 supportnya. Kalau menggunakan Fibonacci, retracement 60 perhatikan di 404. Itu support Bitcoin. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri ini di 420-an di sini ini ada demand, sekumpulan candle ya. Sekumpulan candle ini biasanya kalau turunnya cepat ini bisa menjadi titik pantul. Tetapi kalau Bitcoin ini kan nggak cuma turun cepat, tapi ini turunnya lama ini. Turunnya lama dan memiliki kecenderungan untuk turun. Karena apa? Di bawah MA5, MA200 maksud saya. Terus harganya di bawah MA5 dan juga di bawah MA20. Harganya kecenderungannya memiliki tren turun. Harga sekarang di bawah MA5, harga juga di bawah MA20 dan juga di bawah MA200. Jadi apa? Kalau harganya di bawah MA5, terus MA5-nya di bawah MA20,
terus MA20-nya di bawah MA200, artinya perfect bearish. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang melihat tren menggunakan moving average, silahkan buka di video saya tentang moving average, di mana saya menggunakan 3 moving average, MA pendek 5, 20 ataupun 200 atau 10, 30, 200. Kombinasi di harga Bitcoin saat ini, harganya di bawah MA5, di bawah MA20, dan di bawah MA200. Perfect bearish. Kalau misalkan kita lihat menggunakan MACD, Moving Average Convergent Divergent, seperti ini. Kebanyakan saya hapus satu. Moving average-nya, MACD histogramnya memang di atas 0. Cuman bentuknya adalah sudah seperti ini, turun dan mendekati 0. Dan juga untuk MACD lainnya dia udah hampir dead cross sinyalnya yang merah. Jadi yang biru ini hampir dead cross yang merah. Jadi secara pergerakan memang Bitcoin ini memiliki tren turun lebih kuat daripada tren naiknya. Saya akan lanjutkan dengan lainnya. Ini saya lanjutkan dengan Ethereum teman-teman ya. Ethereum. Ini Ethereum teman-teman. Ethereum secara umum harganya dia sama. Dia juga bearish. Jadi MA5-nya yang biru. MA5 yang biru teman-teman ya. Ini nggak begitu kelihatan di sini. MA5 ini golden cross MA5 dead cross maksud saya ya. Dead cross MA20 di sini. Untuk support dari Ethereum itu ada di 30 ini, maksudnya ada di 35 juta di sini ya. Supportnya ada di 35 juta. Kemudian untuk resisten dia ada di sekitar 40 juta 900. Harga sekarang di bawah MA5 dan MA5 juga cross down atau dead cross MA20. Namun demikian untuk harga dia di MA200-nya dia masih berada di atas MA200. Trennya untuk tren turun ini sebenarnya dia tidak ada volume yang besar sekali ya teman-teman. Tidak seperti ketika turun yang pada saat bareng Bitcoin kemarin. Untuk histogramnya juga landai ya, walaupun di atas 0 tapi landai. Jadi memang tidak ada kekuatan. Sedangkan untuk MACD lainnya dia hampir dead cross. Sinyalnya memang jelek semua. Dan sepertinya belum ada perlawanan ya teman-teman, masih lihat Bitcoin. Kalau kita lihat di sini ini ada demand area. Demand area ini mungkin akan menjadi penahan dari penurunan Ethereum ini. Itu untuk Ethereum. Saya akan update ke barang berikutnya. Oke, berikutnya adalah Cardano atau ADA ya teman-teman ya. Secara umum sama teman-teman ya. Secara umum sama untuk ADA Cardano. Harganya juga cross down atau dead cross MA20. Jadi MA5 dead cross MA20. Ini turun ya teman-teman. Harga Cardano juga masih sama dengan Ethereum tadi. Masih di atas MA200. Jadi kalau misalkan se-ekstrim-ekstrimnya turun, teman-teman pantau aja di MA200-nya. Karena itu penting. Biasanya banyak mantul di area situ. Kalau kita lihat seperti ini trennya, dia sebenarnya dengan penurunan Bitcoin kemarin dia ikut turun ya, dari swing high ke swing low dia udah sebenarnya udah naik ke area confirm di sini. Namun demikian Bitcoin ikut turun ya ikut turun. Untuk support dari Cardano atau ada ini ada di 20.900 di sini ya. Resistan ada di 23.900. Apabila 20.900 nggak kuat, ya kalau secara candle ada support di 19.500, kemudian 19 dan terakhir di 16. Volume sell ini tidak begitu tinggi sebenarnya. Secara MACD
trennya lemah sekali. MACD histogramnya udah menembus ke bawah. Jadi udah crossing 0 dan menembus ke bawah sekarang. Dan untuk MACD lainnya udah dead cross. Sinyalnya jelek, memang cenderung turun. Ya ini sih disukain buat para trader yang menggunakan account futures yang bisa nge-short ya teman-teman, karena pada saat harganya turun bisa profit. Kalau yang trader spot tidak bisa, karena profitnya adalah ketika harganya naik. Itu update saya untuk Cardano. Saya akan lanjutkan ke ulasan berikutnya ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Matic teman-teman ya. Ini seperti ini Matic. Secara umum sama teman-teman ya. Ya sekata dengan pergerakan Bitcoin. Matic ini harga masih di atas MA 200. Bedanya dengan Bitcoin itu yang biru ini adalah MA5 udah cross down-nya udah berapa hari yang lalu. Itu udah 1 2 3 4 5 6, udah 6 hari yang lalu. Untuk Matic ini udah dead cross MA5 ke 20. Kecenderungannya turun ya teman-teman. Kemudian sebenarnya volume turunnya ini ya nggak ada yang signifikan. Di sinyal MACD lain ke sinyalnya juga udah turun lebih dulu teman-teman, sinyalnya yang keluar dia lebih dulu. Jadi di kisaran sini. Jadi ketika MACD-nya tidak kuat kembali ke 0, ke atas 0 justru turun. Ini udah pertanda sekali bahwa ini turun. Jadi sinyal yang pertama dari histogramnya turun, dari MACD line ke sinyalnya turun, secara volume sebenarnya sih turun, harganya turun, inline semua kecuali volumenya sebenarnya makin mengecil. Kalau kita lihat support resist dengan menggunakan Fibo-nya, kalau saya gunakan ya, karena ini sebenarnya sempat naik, kalau kita lihat, nah ini sebenarnya kan dia sempat menembus resistan-resistannya, bahkan hampir ke high-nya lagi ya. Kalau kita lihat dari sini, ini swing high-nya, kemudian ini swing low-nya, ya kan diturun ini, dia sempat naik lagi ke 23, 38, 50, 61, hampir tembus high-nya. Tapi terus kemudian resistan yang dulunya ditembus, itu sekarang jadi support ya. Untuk saat ini supportnya ada di Matic ya, itu ada di 18.000. Berikutnya ada di 11.000. Kalau resistannya dia ada di 22. Itu adalah kondisi untuk harga Matic. Saat ini sinyalnya memang jelek-jelek semuanya ya, secara chart seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya adalah BNB, Binance Coin. Binance Coin itu sebenarnya kemarin bagus sinyalnya ya, 1 2 3 4 5. 5 hari yang lalu bagus. Di sini dia ada Golden Cross. Terus dia mantul, ada doji, terus bearish turun lagi. Dan untuk saat ini harganya itu dia menembus MA20. Turun. Memang dia belum golden cross, belum dead cross ya. Saat ini harganya udah menembus MA20-nya, tapi MA5-nya belum dead cross. Kalau dead cross dia kecenderungannya akan turun. Kalau kita lihat ya, teman-teman, itu seperti ini. Dia break, teman-teman. Dia break. Ada satu support yang terbuat dari beberapa candle yang dilewatin, saya tarik. Dia break per hari ini. Breakdown. MACD-nya juga breakdown, teman-teman. Jadi harga turun, MACD turun. MACD line ke signalnya hampir dead cross. Klop semuanya turun. Kalau kita lihat dari peta support resistnya, kita coba tarik Fibo-nya teman-teman ya. Ya, ini adalah tren yang sempat dinaikin oleh BNB. Dia mantul dari retracement 50 sampai retracement 38, resistannya hampir sampai 50, terus kemudian turun.
Untuk support sekarang ada di BNB itu ada di 4.800.000. Resistannya ada di 5.850.000. Moving average 200-nya ada di kisaran 3,6 ya. Teman-teman perhatikan di sini karena dia sempat mantul di MA 20-nya. Itu update untuk BNB. Sekarang Dogecoin teman-teman. Ini banyak yang nanyain. Dogecoin dia belum, kalau kita lihat nih ya. Harganya dia kembali lagi dead cross. Dead cross itu MA yang pendek menembus ke bawah MA panjangnya. Jadi seperti ini harganya dead cross itu per kemarin ya, per hari ini. Hari ini tidak ada kenaikan yang melebihi candle kemarin ya. Walaupun turunnya tidak dalam, masih doji bentuknya, tapi kalau secara ini ya, secara sinyal udah kurang bagus ya. MACD lain juga hampir dead cross. MACD histogramnya juga lemah sekali. Seperti ini pergerakan dari Dogecoin. Nah, seperti ini kalau dia break kisaran 4.500 bisa turun ya. Nah, kalau kita lihat supportnya kira-kira di berapa untuk Dogecoin? Oke, kalau kita lihat dari 2,5 kemarin ya, tarikan 2,5 kemarin. Ya, di sini saya tarik ke atas sampai high-nya. Oke, sebentar saya pasin dulu. Layarnya kecil teman-teman, beda sama yang biasa saya pakai, jadi saya mesti presisikan. Jadi untuk Dogecoin ini supportnya masih sama ya. Support resistannya masih sama yang dulu saya gunakan. Untuk tren yang saya gunakan nih dari swing low ke swing high. Ya, tren naik ini koreksi dot sampai 9.000 dari kemarin sama 7.700, supportnya 6.800. 6.800 ada di sini ada resistan. Kemudian 5.800. Saat ini harganya itu menggunakan support di 44 teman-teman ya. 44 supportnya, perhatikan 44. Dan ada bawahnya ada di 2.500. Secara harga masih di atas MA 200. Sebenarnya masih masuk bullish area. Tetapi MA 5-nya cross down MA 20. Secara momentum lemah, secara volume lemah. Klop. Semuanya ikut turun dan Dogecoin memang cukup lama ya dia nggak naik-naik. Itu untuk update saya untuk Dogecoin. Saya lanjutkan yang lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, update berikutnya adalah Polkadot teman-teman ya. Secara harganya itu ini juga sama. Oh beda ya teman-teman. Ini harganya udah di bawah MA 200. MA 200 yang ini saya pertebal ya teman-teman. Nah yang MA 200 yang ini yang ungu ya. Apa ini? Saya kasih warna lain aja biar lebih jelas. Oke sebentar, saya kasih hitam aja. Nah, harganya udah di bawah MA 200 dalam 2 hari ini. Dan untuk harga MA 200 ini di cross down MA 5 dan 20. Jadi kalau di data saya, dia mulai 2 hari ini dia masuk area bearish ya di bawah MA 200. Dan MA 5-nya cross down MA 200 dan juga MA 20 cross down MA 200. Supportnya tembus ya teman-teman. Sekarang menggunakan support di 216. Support di 216. Nanti kalau misalkan 216 ini ketembus, kita nggak bisa menggunakan ini sebagai swing low karena akan terbentuk swing low lagi baru. Momentumnya MACD-nya kecil, sudah hampir terjadi dead cross secara volume. Penurunan kemarin ada volume yang cukup besar. Jadi kayaknya memang ini kuat turunnya seperti itu. Itu untuk update saya untuk Polkadot. Oke teman-teman, ini update saya untuk XRP.
harganya sama ini. Jadi juga untuk XRP ini harganya turun. Dia turun di ini ya, tidak kuat di MA20. Jadi harganya di bawah MA5, di bawah MA20 dan hampir sampai di dekat dengan MA200-nya. Perhatikan teman-teman, MA200 mantul sebelumnya. Kalau saat ini sih kalau kita tarik ya, kalau saya tarik seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya ada satu support. Dan kalau jebol di 1200-an ya gunakan aja support berikutnya di sekitar 10.300. Oke, itu untuk sekilas aja sih. Sebenarnya kemarin dia udah sempat naik. Kalau kita lihat hanya dari tren terakhirnya, nah seperti ini kan, dia sebenarnya sudah sampai ke retracement 38 di sini. Dan ini teman-teman perhatikan, di ini retracement 38 ini benar-benar menjadi resistan bagi XRP ini. Kalau saya gunakan retracement 4 jam aja ya. Seperti ini saya akan tarik garisnya. Nah, seperti ini retracement 38 nih menjadi ini teman-teman, menjadi resistan nah, seperti ini ya. Nah, ini loh. Jadi berapa kali dites seperti itu. Di sini terlihat juga di dalam 4 jam ini MACD-nya tidak ada yang istimewa. Jadi tipis aja pergerakannya menandakan bahwa trennya lemah, konsolidasi dia. Mengikuti pergerakan dari Bitcoin juga. Oke teman-teman, saya rasa itu cukup ya untuk update-nya. Memang marketnya lagi seperti ini. Lagi nggak bagus ya. Bitcoin lagi nggak bergerak, lower, menembus low dari yang kemarin, jadi altcoin juga akan mengikuti seperti itu. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.